Assalamualaikum guys. Thanks for your support watching this video. Berjumpa lagi dengan saya Syuhda Cahaya Sukma. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah nih guys, pada video kali ini saya akan membahas sebuah kisah kriminal, yaitu kisah pembunuhan Ade Sarah yang sempat menghebohkan warga negara Indonesia pada tahun 2014 dulu. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Ade Sarah, terutama untuk keluarganya yang ditinggalkan. Semoga diberi ketabahan dan semoga Ade Sarah tenang di alam sana. Serta untuk kalian semoga dapat mengambil pelajaran dari kisah ini ya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru lihat channel ini atau yang baru gabung, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Buat teman-teman yang sudah like, comment, and subscribe, terima kasih. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video dari channel ini. Nah nih guys, pembunuhan Ade Sarah ini adalah salah satu kasus pembunuhan yang menarik perhatian di Indonesia. Kasus ini dimulai dari ditemukannya jasad seorang wanita di Jalan Tol Bintara KM 49 Bekasi Timur pada tanggal 5 Maret 2014 lalu. Jasad tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Ade Sarah Angelina Suroto yang telah hilang sejak 3 Maret 2014. Belakangan ini diketahui bahwa Ade Sarah dibunuh oleh kedua orang temannya bernama Ahmad Imam Al-Hafidh dan Ashifa Ramadhani. Nah nih guys, kita lanjut ke latar belakangnya. Ade Sarah Angelina Suroto ini merupakan anak tunggal dari Suroto dan Elizabeth Diana. Ade Sarah ini adalah alumni dari SMA 36 Jakarta. Setelah lulus, Ade Sarah ini melanjutkan kuliah di Universitas Bunda Mulia dengan jurusan psikologi serta mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta. Nah, saat SMA ini Ade Sarah bertemu dan berpacaran dengan Hafidh. Setelah setahun lebih, Ade Sarah mengakhiri hubungan tersebut. Setelah itu, Ade Sarah berpacaran dengan orang lain. Sementara Hafidh berpacaran dengan temannya itu yang bernama Ashifa, yang juga merupakan alumni SMA 36 Jakarta. Nah nih guys, walaupun sudah berpacaran lagi, Hafidh kerap menghubungi Ade Sarah untuk mengajaknya balikan. Ade Sarah tidak menanggapi dan sempat mengeluhkan sifat Hafidh yang kerap memaki dengan kata-kata kasar di Twitter. Kondisi inilah memicu kecemburuan Ashifa selaku pacar dari Hafidh itu. Nah nih guys, kita lanjut ke kronologis kejadiannya. Pada Senin 3 Maret 2014, Ade Sarah berpamitan dengan orang tuanya untuk menginap di rumah temannya. Nah, pada 4 Maret pukul 21 atau jam 9 malam, Ade Sarah berniat untuk pergi mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut itu. Saat sedang menunggu kereta di stasiun Gondang Dia, Menteng, Ashifa ini menghampiri Ade Sarah dan mengajaknya masuk ke mobil Kia Kisto milik Hafidh tersebut. Ade Sarah sempat mengabari teman lesnya itu. Di dalam mobil, Hafidh dan Ashifa sempat berpura-pura bertengkar hingga menangis untuk meyakinkan si Ade Sarah tersebut. Nah, kemudian keduanya, Ashifa dan Hafidh ini menyiksa Ade Sarah mulai dari dijambak, dipukul, dicekik, ditelanjangi, dan disetrum hingga pingsan. Nah, Ade Sarah ini sempat melawan dong, namun kalah tenaga dengan Ashifa dan Hafidh. Dalam keadaan pingsan, Ashifa menyumpal mulut Ade Sarah dengan kertas koran. Nah, potongan kertas korannya itu menyumbat tenggorokannya si Ade Sarah sehingga ia tewas akibat kehabisan nafas. Selama penyiksaan hingga proses membuang jasad, mereka berputar-putar di daerah Gondang Dia, Menteng, Cempaka Putih, Cawang, Taman Mini, dan kembali ke Rawamangun. Mobil tersebut sempat mogok beberapa kali. Pukul 00.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 1 pada tanggal 4 Maret 2014, mobil pertama kali mogok di dekat apartemen ITC Kemayoran.
Hafid meminta tolong kepada sopir taksi untuk mengisi ulang aki mobilnya itu. Tetapi baru 200 meter mobil tersebut mogok lagi. Hafid meminta tolong orang lain untuk mengisi ulang lagi mobilnya, namun mogok lagi setelah berjalan sebentar. Hafid kemudian menelpon temannya untuk membawakan aki mobil. Teman Hafid itu sempat melihat dan menanyakan jasad Ade Sarah. Hafiz menjawab bahwa itu adalah jasad yang dikira candaan oleh temannya itu. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, sudah siang ya nih guys, mobil tersebut hidup lagi. Nah, pada pukul 17.30, mereka menemukan bengkel di daerah Salemba. Jasad Ade Sarah masih berada di jok belakang mobil ditutupi dengan pasmina. Kemudian keduanya kembali berputar mencari lokasi untuk membuang jasad Ade Sarah tersebut. Pada pukul 4, Hafiz dan Syifa membuang jasad Ade Sarah di ruas Jor Tol Bintara KM 41 Bekasi Timur. Jasad Ade Sarah ditemukan oleh petugas derek jalan tol bernama Didin Hermansyah pada pukul 5. Nah guys, kita mulai ke proses penyelidikan. Jasad Ade Sarah ini berhasil diidentifikasi melalui gelang Java Jazz, sidik jari dan EKTP yang ditemukan di dekat PKP itu. Berdasarkan hasil otopsi, Ade Sarah tewas karena kehabisan nafas akibat potongan kertas koran yang ada di tenggorokannya itu. Sejumlah luka lebam ditemukan di beberapa bagian tubuhnya Ade Sarah. Jasad Ade Sarah dimakamkan pada 7 Maret 2014. Selama pemberitaan meninggalnya Ade Sarah tersebut, Hafiz dan Asyifa ini berpura-pura kaget dan menyampaikan bela sungkawa melalui media sosial mereka yang kini telah dihapus. Nah, Hafiz ini diamankan saat sedang melayat Ade Sarah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sementara Asyifa ditahan saat sedang mengikuti kegiatan belajar di Kalbis Institute. Nah nih guys, kita lanjut ke proses peradilan. Motif Hafiz menghabisi Ade Sarah adalah karena kesal dengan Ade Sarah yang tidak mau diajak komunikasi lagi setelah mereka putus. Nah, berarti si Hafiz ini sepertinya belum bisa move on ya guys. Nah, sementara itu motif Asyifa melakukan tindakan tersebut karena takut bila pacarnya si Hafiz itu kembali balikan dengan Ade Sarah. Nah, keduanya akhirnya putus selama masa persidangan. Nah, Hafiz dan Asyifa dikenakan pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana. Dalam sidang pada 9 Desember 2014, keduanya divonis kurungan penjara 20 tahun. Pada tanggal 9 Juli 2015, vonis tersebut dinaikkan menjadi penjara seumur hidup setelah Mahkamah Agung atau MA ini mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa. Vonis ini membuat kedua pelaku ini menjadi salah satu tersangka termuda dengan vonis pidana seumur hidup karena mereka telah memutus garis keturunan keluarganya. Nah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Gimana kasusnya teman-teman? Jelas banget ya. Oh iya, apabila ada detail-detail informasi yang terlewat sama saya atau kurang, mohon ditambahkan di kolom komentar ya. Apabila ada informasi yang keliru juga mohon diingatkan karena mungkin ada kekurangan atau kesalahan. Nah, jangan lupa masukannya ya teman-teman. Kira-kira ide konten apa lagi yang harus saya buat? Mau dengar dong requestan dari teman-teman. Oke? Bisa DM Instagram saya Cahaya Syuhda atau bisa komentar di bawah ini. Oke, see you next video. Bye bye. Saya sebagai orang yang percaya, yang kenal dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal gitu, saya nggak percaya kenapa Tuhan dengan janjinya untuk menyertai kami, kok sampai Sarah mati terbunuh gitu. Saya menyalahkan Tuhan. Dan saya marah sama Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan juga bahwa anak semata wayang kami dipanggil lebih cepat dari saya sama istri saya. Orang tua itu seperti masa lampau kita, bahwa orang tua meninggal kita masih punya harapan ke depan untuk membentuk keluarga, untuk punya anak. Tapi pada saat ditinggal anak, masa depan itu udah gak ada.